من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة yang kami hormati para sepuh, DKM, Pak Kiai yang sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mewakili dari DKM Masjid Cibala Garuda, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sambutan yang tidak sesuai dengan harapan, tapi mudah-mudahan walaupun sambutan panamnya sayana penyerangan keberkahan tina ayana silaturahim sareng mudah-mudahan sadayana kagolong jaminan leres-leres ahli sholat, ahli berjamaah sabsan nawas subuhna sekarang kasihanan berjamaah. Tapi mudah-mudahan wa ayana subuh keliling ieu dengan waktu subuh jantan barometer kurang sadayana leres-leres ahli di ngalaksanakeun sholat. Saya sedang ukur ngalaksanakeun sholat aqimus sholat, iqamatus sholat, biasa ngajaga waladina hum ala sholatihim hafidun, najaga waktosna, najaga jamaahna salat rukun saneskeun kana. Mudah-mudahan urang sadayana diwariskeun ku Allah sebagai penghuni surga Firdaus. Amin. Ulai kaumul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Hatur nuhun kana kasupinganana, mudah-mudahan kedatangan pangasa sadayana jantan barokah abdi sadaya keluarga besar pesantren Sulaiman Muda. Oke, inilah Pak RT. Alhamdulillah beliau bisa luar biasa semangat nih. Beliau di sisi kesibukannya juga sebagai sesepuh kami di DKM Masjid Sulaiman Muda. Alhamdulillah, mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berupaya memakmurkan masjid. Jadi apa yang disampaikan tadi udah mukarrom bersama dengan pondok pesantren juga, begitu pentingnya ibadah sholat diantaranya. Pondasi itu sendiri apa yang disampaikan Rasulullah SAW, masalah sholat di kamasal roksi jasadi, ini diantaranya. Dari sekian banyak hadis, dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang sholat, salah satunya adalah masalah sholat di kamasal roksi jasadi. Kedudukan perumpamaan sholat dalam agama itu sama halnya dengan kamasal roksi jasadi, kedudukan kepala kita, kedudukan kepala dalam anggota badan kita. Ketika seseorang tidak punya tangan, mungkin masih bisa hidup. Ketika seseorang masih tidak punya kaki, mungkin masih bisa hidup. Akan tetapi bagaimana kita tidak punya kepala? Jadi seseorang komplit semuanya, itu tangannya ada, badannya ada, tapi tidak punya kepala, tidak mungkin bisa hidup. Begitu juga dalam kehidupan, ketika seseorang tidak memperhatikan sholatnya, baik itu syarat rukunnya,
kemudian juga keutamaan dari berjamaahnya dan yang lainnya, maka orang itu seolah-olah dia itu hidup ataupun punya badan tapi tidak punya kepala. Maka perhatikan ibadah sholat kita, berjamaah kita, kemudian juga mulai dari situlah memakmurkan masjidnya dengan kegiatan-kegiatan bertadarusnya, kegiatan-kegiatan taklim, kemudian bagaimana mensejahterakan kegiatan-kegiatan sosial. Maka kesimpulan di sini, kesimpulan mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim di Tasikmalaya kepada Allah. Meningkat. Kedua, dapat menumbuh kembangkan silaturahmi antara umat, ulama, sarjana, khusus zaman ini. Ketiga, mengurangi tantangan dan ancaman dan risiko penyakit masyarakat. Kayak jadi online, narkoba, perbuatan bebas dan sebagainya. Keempat, membantu mensukseskan visi-misi wali kota, gubernur sama presiden. Ya, karena kalau pejabat tidak ada habis tanpa habis Indonesia mencuri. Keenam, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sama PAD Tasikmalaya. Dan ketujuh, bisa meningkatkan perhatian takmir masjid terhadap guru ngaji. Ada yang masih 400.000 Pak guru ngaji, Ustaz, disuruh guru cuman di depan semua dikasih oleh UMR guru ngaji bersama Ustaz masih dengan sejahtera. Ya dari 1.600 itu lomba dua, wakil, lomba kayak ada yang kasih banyak. Itu barangkali sambutan dari kami. PMUI-nya di Kota Tasikmalaya bersama-sama ini Kementerian Agamanya berupaya memakmurkan masjid. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Mukarrom bersama dengan Pondok Pesantren juga, begitu pentingnya ibadah sholat diantaranya. Pondasi itu sendiri apa yang disampaikan Rasulullah SAW, masalah sholat di kamasal roksipil jasadi, ini diantaranya. Dari sekian banyak hadis, dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang sholat, salah satunya adalah masalah sholat di kamasal roksipil jasadi. Kedudukan perumpamaan sholat dalam agama itu sama halnya dengan kamasal roksipil jasadi. Kedudukan kepala kita, kedudukan kepala dalam anggota badan kita. Ketika seseorang tidak punya tangan, mungkin masih bisa hidup. Ketika seseorang masih tidak punya kaki, mungkin masih bisa hidup. Akan tetapi bagaimana kita tidak punya kepala? Jadi seseorang komplit semuanya, itu tangannya ada, badannya ada, tapi tidak punya kepala. Tidak mungkin bisa hidup. Begitu juga dalam kehidupan, ketika seseorang tidak memperhatikan sholatnya, baik itu syarat rukunnya, kemudian juga keutamaan dari berjamaahnya dan yang lainnya, maka orang itu seolah-olah dia itu hidup ataupun punya badan tapi tidak punya kepala. Maka perhatikan ibadah sholat kita, berjamaah kita, kemudian juga mulai dari situlah memakmurkan masjidnya dengan kegiatan-kegiatan bertadarusnya, kegiatan-kegiatan taklim, kemudian bagaimana mensejahterakan kegiatan-kegiatan sosial. Maka ya basil yadaini ber'atiyah ya sahibul mawaib sahiyah salli ala sayyidina Muhammadin khairul wal sajiyah wa birlana kami keluarga
Besar Pesantren Sulalatul Huda mendukung kegiatan musabaqah kemakmuran masjid se-Kota Tasikmalaya. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah kami nih di Pesantren Sulalatul Huda Paseh Cideng telah melaksanakan subuh berjamaah di sini. Dan kami sekarang ada salah satu santri. Bagaimana setelah mendengar penjelasan, doa, dukungan dan segala macam? Semoga pada kegiatan kali ini pada musabaqah kemakmuran masjid menjadi sebuah ikon bagi Kota Tasikmalaya agar salat berjamaah subuh semakin meningkat dan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.